bagaimana kalau saya mencintai orang yang sudah ada yang punya? Minta saja. Diminta saja. Jadi, caranya bagaimana? Datang, gitu, tanya. Bro, lu masih mau nggak? Gitu. Kan? Begini, ya memang tidak sesederhana itu. Karena walaupun kita lebih besar, lebih kuat, lebih berkuasa, tetap ada gengsi, ada harga diri untuk meminta, gitu kan? Sehingga kita terhindar dari perasaan direstui oleh orang lain. Kan kalau minta kekasih saya kan berarti saya restui. Oh, boleh, silakan. Gitu kan? Loh, kok cepat disetujui malah curiga orang. Kenapa? Gitu kan? Seperti orang yang bilang, sebetulnya gue nggak mau jual nih mobil gitu, tapi pasti ada masalah. Karena kalau sebetulnya dia nggak mau jual, nggak akan jual. Jadi kalau ada orang menyerahkan kekasihnya dengan mudah, dengan segera, kita justru curiga. Kalau orang mempertahankan kekasihnya dengan baik, berarti she's a good woman. Atau he's a good man. Jadi kalau kita itu mencintai orang yang sudah ada yang punya, itu tanda baik sebetulnya. Dengarkan ini. Kalau kita mencintai orang yang belum ada yang punya, kenapa dia selama ini belum ada yang punya? Kepikir nggak itu? So, berarti sebetulnya stok-stok bagus itu sudah diinden. Sudah dimiliki dalam jadian gitu tuh, dalam janji, dalam salaman, dalam cincin. Ada yang cincin diberikan sebelum tunangan sudah diberikan cincin, atau gelang, atau kalung, atau mulai menyebut di Facebook itu papi, mami gitu. Itu kan pengumuman, ini punya gua ya, gitu kan. Itu seperti itu. Nah, sampai ke tunangan, sampai ke pernikahan. Jadi, kesimpulan sederhana dari pembukaan itu tadi adalah bahwa mencintai orang yang sudah ada yang punya, itu justru lebih wajar daripada jatuh cinta kepada orang yang belum ada yang punya. Duh, kalau she is so good, gitu ya, she is so beautiful, she is so promising, gitu, sangat menjanjikan. Kenapa dia belum dimiliki? Ayo. Jadi logis. Berarti apa? Laki-laki harus siap-siap memperebutkan. Itu sebabnya ada istilah memperjuangkan. Memperjuangkan itu bukan hanya karena ditolak oleh orang tua. Gitu toh? Atau tinggal di pedalaman, diperjuangkan pindah ke kota. Gitu. Atau memperjuangkan ini, karena dia tidak mau pindah ke kota bersama keluarganya, kita yang memperjuangkan pindah ke dusun. Tuh, untuk hidup bersama dia. Berarti memperjuangkan itu bukan hanya itu saja, tapi termasuk tampil lebih keren daripada kekasihnya sekarang. Gitu toh. Mendekati dengan cara yang anggun. Dua apa? Berikutnya ketiga, menjadi alternatif kalau dia ada masalah. Karena katakan saja kita laki-laki yang tidak begitu tampan. Oke? Naksir wanita cantik. Kalau itu kan kasus, itu paling luas, paling banyak terjadi. Laki-laki yang nggak pantas menginginkan wanita yang super, gitu toh. Oh, itu kasus di mana-mana itu. Oke? Untungnya saya agak mudah karena Ibu Lina cepat melihat potensi. Gitu. Tetapi laki-laki yang sedeng-sedeng, gitu, menyukai wanita yang super. Karena memang semua laki-laki yang akan hebat di masa depan sedeng-sedeng sekarang. Nggak kelihatan modelnya. Nggak bisa diduga. Rata-rata laki-laki begitu yang hebat-hebat. Menginginkan wanita super. Wanita super sudah mengikat janji dengan laki-laki super. Apa yang kita lakukan? Ini ya, kadang-kadang biaya untuk mendapatkan cinta adalah kesetiaan. Padahal dia belum mengikat janji dengan apapun dengan kita, tapi setia. Mensahabatinya. Tanya istilah gini, kalau kamu butuh apapun, just sebut nama saya. Gitu, saya akan tahu-tahu hadir. Gitu kan, misalnya gitu. Nah, lihat ya, dalam ilmu bisnis, hubungan antar pelanggan dan penjual yang tidak dirawat akan bermasalah.
Lalu masalah ini memberikan kesempatan kepada penjual lain. Kalau begitu sabar. Semua orang yang tidak merawat, apalagi kalau laki-lakinya tidak baik, akan terjadi pertengkaran. Jadi kita yang wajahnya biasa-biasa ini menunggu di pagar, gitu kan. Gitu. Melihat yang tampan dan yang cantik bercengkerama, gitu. Kita melihat saja, gitu kan. Nah, suatu ketika kan mereka bertengkar tuh. Yang wanita bilang apa? Tuh, lihat, laki-laki itu. Kamu yang aku izinkan jadi kekasihku menyembarangi aku. Dia sampai wajahnya seperti pagar, masih menunggu aku. Coba lihat itu. Hah? Itu loh yang menjelaskan mengapa banyak laki-laki yang kelihatannya nggak pantas dapat wanita hebat. Sabar. Gitu. Bagaimana dengan wanita? Gitu kan? Bagaimana kalau dia mencintai laki-laki yang sudah ada miliknya? Nah, kepemilikannya final nggak? Seperti sudah menikah. Kalau tidak, usahakan. Dengan apa? Dengan menjadi sahabat yang dikenalnya. Jangan ungkapkan cinta karena dia sedang ada hubungan. Begitu kita mengungkapkan cinta, kita menjadi perusak hubungan orang. Tapi kalau kita tidak mengungkapkan, kita hanya bersahabat dengan baik, itu akan terbuka kemungkinan kalau memang kita, istilahnya Tuhan sudah gariskan, akan terjadi perkenalan yang baik kalau ada masalah dalam hubungan mereka. Jadi, cinta itu tandanya, kekuatannya ada pada upaya. Jadi kalau kita mencintai seseorang yang sudah ada yang memiliki, upaya kita apa? Itu saja. Jadi kecil hati, jangan. Kenapa? Karena belum tentu dia itu yang terbaik. Karena ada satu lagi mungkin orang yang tidak kita perhatikan, yang sebetulnya yang terbaik, tapi Tuhan belum bukakan pandangan kita. Kan Tuhan begitu. Kadang-kadang tidak membukakan pandangan sampai kita siap. Gitu.